Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Updating. Kali ini, channel Updating akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kop surat di Microsoft Word. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama adalah kita buka Microsoft Word-nya. Sebelum kita lanjut untuk membuat kop suratnya, kita tentukan dulu jenis kertas yang akan kita pakai untuk membuat kop surat tersebut. Jadi caranya kita pilih layout, kemudian di sini ada page setup, kita klik saja. Kemudian di page setup ada margin, ada paper, ada layout. Jadi teman-teman bisa pilih paper. Di sini kita pilih paper size-nya. Di sini ada beberapa jenis kertas. Di sini saya pilih A4. Jadi nantinya yang saya gunakan untuk membuat kop suratnya atau suratnya nantinya adalah jenis kertas A4. Kemudian saya pilih oke. Kemudian selanjutnya sebelum kita lanjut untuk mengetik kop suratnya, kita pilih dulu di sini ada no spacing. Jadi untuk defaultnya di Microsoft Word adalah normal. Di sini ada no spacing. Gunanya ini untuk merapatkan jarak baris yang ada di ketikan. Contohnya apabila normal, kita enter lagi, enter. Nah, kalau kita pakai no spacing, maka hasilnya seperti ini. Jadi dia akan rapat. Jadi ini saya hapus lagi. Kemudian saya gunakan no spacing. Kemudian sebelum kita lanjut untuk mengetik kop suratnya, jadi setiap kop surat itu rata-rata berada di tengah. Kita rata tengahkan dengan mengklik ini atau bisa juga dengan menggunakan Ctrl E. Jadi setelah kita tengahkan, nah, lanjut lagi mengetik kop suratnya. Jadi kata-katanya misalnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan, kemudian SMA Negeri 3 Wajo. Selanjutnya adalah jalannya, misalnya Jalan Rusa nomor 1. Telepon, kalau ada nomor teleponnya, teman-teman bisa ketik nomor teleponnya. Kalau tidak ada, tidak jadi masalah. Nah, di sini 0485 21087. Kemudian di bawahnya bisa kita ketik kota Tengkang. Nah, selanjutnya kita ubah lagi sesuai dengan style kita. Misalnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dinas pendidikannya saya blok, kemudian saya besarkan. Maaf, saya bold. Jadi dia agak-agak tebal. Kemudian untuk SMA Negeri 3 Wajo saya blok lagi, kemudian saya besarkan dengan cara mengklik button segitiga yang ada besar hurufnya yaitu 11. Jadi saya pilih misalnya 16 besarnya, kemudian saya bold juga. Untuk alamatnya saya blok lagi, kemudian misalnya saya miringkan dengan menggunakan italic sama dengan kota Sengkang.
Bisa blok, bisa tidak, tergantung dari style teman-teman sekalian. Selanjutnya, kemudian untuk garis bawahnya, teman-teman bisa ke menu insert, kemudian pilih save. Di sini bisa Anda gunakan ini, align, bisa juga yang di atas. Terserah teman-teman sekalian mau menggunakan yang mana. Saya gunakan saja yang di atas. Kemudian kita klik tahan tarik. Nah, caranya untuk klik tahan tarik, kalau tanpa menggunakan shift, maka akan seperti ini hasilnya. Tapi kalau kita gunakan shift, tekan shift, kemudian klik tahan tarik, maka dia akan lurus hasilnya. Jadi, saya lepas shift-nya, maka dia akan ke kiri ke kanan. Saya tekan shift, biarpun ditarik ke bawah ke atas, maka akan tetap lurus. Baik itu vertikal maupun horizontal. Jadi, ini kemudian saya lepas. Kemudian saya ingin ubah warna dari garis ini. Di bagian format bisa Anda pilih save outline. Di sini saya pilih warna hitam saja. Kemudian ini kita tarik ke atas dengan menggunakan tanda seperti ini. Apabila kita gerakkan mouse-nya akan muncul tanda panah kiri kanan atas bawah. Bisa teman-teman drag atau geser ke atas. Sekarang kita ingin masukkan logo yang ada di kop ini. Jadi di sini untuk memasukkan logo, kita pilih insert, kemudian pilih picture. Nah, di sini sudah saya sediakan logonya. Jadi logo itu saya simpan di D. Kemudian di sini ada dua logo saya sediakan, yaitu logo Sulsel, kemudian logo SMA Negeri 3 Wajo. Kemudian saya besarkan menggunakan large icon. Nah, di sini untuk pertama adalah logo Sulsel. Saya insert dulu. Nah, logonya sudah keluar, sudah terinsert di Microsoft Word. Tapi logo ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini masih besar. Nah, caranya untuk memperkecil logo, di sini ada sudut-sudut kiri kanan. Terserah teman-teman sekalian mau gunakan yang kiri, mau gunakan yang kanan. Kita klik di bagian sudutnya, kemudian drag atau klik tahan tarik. Maka logo itu akan mengecil. Drag ke dalam. Nah, selanjutnya drag lagi, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, kemudian kalau kita tarik ke atas logonya, maka dia tidak bisa masuk atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seharusnya dia berada di sebelah kiri dan tidak merusak huruf dari kop tersebut. Caranya untuk menormalkan ini, kita klik logonya, kemudian teman-teman di bagian format pilih crop text. Di sini ada beberapa pilihan, tapi di sini saya ingin menggunakan ada in front of text, artinya di atas dari teks. Bisa juga teman-teman pilih behind text, artinya di belakang teks. Nah, saya gunakan saja di atas teks. Nah, ini sudah bisa kita drag ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang ini karena masih terlalu besar, teman-teman bisa drag lagi ke dalam supaya kecil atau bisa disesuaikan dengan jenis scope yang kita ingin buat. Nah, untuk logo yang di sebelah kiri sudah selesai. Sekarang kita ingin insert lagi logo yang kedua. Nah, tetap sama prosesnya yang pertama tadi. Teman-teman bisa pilih insert, kemudian picture, kemudian pilih logo yang kedua. Kemudian insert lagi. Nah, prosesnya sama tadi, kita drag atau klik tahan tarik. Kalau masih besar, kita drag lagi atau klik tahan tarik ke dalam. Kalau keluar, dia akan besar seperti ini. Jadi kita klik tahan tarik ke dalam supaya kecil. Kemudian
kita tarik lagi ke atas karena dia tidak bisa seperti tadi yang pertama. Lagi-lagi kita harus pilih wrap text, kemudian pilih in front of text atau behind text, terserah dari kebutuhan teman-teman sekalian. In front of text artinya di atas dari teks. Nah, saya pilih itu saja, kemudian saya drag ke atas. Karena logonya masih besar, saya drag ke dalam supaya kecil. Nah, misalnya kalau tulisan masih kecil, bisa teman-teman perbesar, tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian. Ini misalnya pemerintah Kabupaten Wajud, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan, saya kasih 12. SMA Negeri 3 Wajoknya saya tambah lagi besarnya menjadi 18 atau 20. Nah, kemudian sama dengan yang di atas, ini jalannya dengan kotanya saya kasih 12. Nah, jadi maaf ya teman-teman karena ada suara-suara di terdengar. Jadi ini karena logonya tulisannya sudah kita perbesar, logonya kecil, kita tarik lagi logonya supaya agak besar. Kita sesuaikan saja dengan style kita atau kebutuhan kita. Nah, sekarang logo yang kita inginkan sudah jadi. Terus selanjutnya, teman-teman bisa mengetikkan surat yang teman-teman inginkan. Apakah itu surat rekomendasi, atau surat tugas, atau surat-surat yang lain. Nah, karena logonya sudah jadi. Oke teman-teman sekalian, jadi untuk kali ini cara membuat logo cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.